Shalom, salam sukacita. Renungan malam Sehiman ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan malam seiman pada malam ini adalah memilih yang positif. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Rasul Paulus mengajak kita untuk memilih hal yang positif di dalam kehidupan kita. Jadi pilihan yang positif itu haruslah senantiasa kita pikir-pikirkan. Sebab apa yang kita pikirkan itulah yang akan muncul dalam kata-kata maupun tindakan kita. Banyak yang memandang bahwa masalah kesehatan itu tergantung kepada faktor genetik atau genetik dari keturunan orang tua kita, gantinya faktor pola hidup yang sehat. Namun Dr. Lemon Murdock dari Fakultas Kedokteran Universitas Loma Linda mengatakan, faulty genetics load the gun, lifestyle pulls the trigger. Terjemahan bebasnya adalah faktor genetik merupakan peluru-peluru yang mengisi suatu senjata, namun pola kehidupanlah yang menarik pelatuknya. Nah, Anda dapat bayangkan bila seorang mempunyai genetik yang salah, ditambah lagi dengan menghidupkan pola kehidupan yang salah, maka kehancuran tubuh itu akan dapat terjadi secara cepat. Berbagai penelitian mengatakan bahwa faktor keturunan itu memberikan pengaruh sekitar 20-30% daripada kehidupan seseorang, dan sisanya adalah pilihan pola hidup kita. Bahkan pada tahun 2006, New York Times mengatakan penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa genetik mungkin tidak terlalu penting dalam menentukan berapa lama seorang itu akan hidup. Apakah dia akan mendapatkan suatu penyakit atau tidak, kecuali pada keluarga yang memiliki panjang usia yang sebagai suatu pengecualian. Itu berarti umumnya sukar untuk memprediksi berapa lama seorang itu akan hidup berdasarkan berapa lamanya orang tuanya hidup sebelumnya. Mengapa? Sebab faktor pola hidup sajalah yang memegang peranan penting dalam menentukan panjang pendeknya usia seseorang. Kalau begitu, peranan memilih hal yang positif merupakan hal yang sangat penting. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat memilih pilihan yang positif? Pendeta Mark Finley, rekan kerja dari kedua penulis, mengatakan bahwa ada 4A yang dibutuhkan untuk membuat pilihan yang positif. Acknowledge, mengakui bahwa tubuh Anda adalah ciptaan Allah yang unik. Yang kedua adalah admit, mengakui bahwa Anda tidak berdaya untuk membuat perubahan dalam kehidupan Anda tanpa kuasa supernatural dari Allah. Yang ketiga, accept, menerima realitas bahwa tidak ada yang terlalu sukar bagi Allah. Yang keempat, address, alamatkan beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam kehidupan Anda. Ingatlah bahwa perubahan akan terjadi bila kita akan memilih untuk bertanggung jawab atas semua sikap dan tindakan yang kita buat. Dengan mengikuti langkah tersebut, kita akan membuat pilihan yang tepat untuk menghidupkan pola kehidupan yang sehat, sehingga memberikan kemuliaan kepada Tuhan untuk segala hal yang kita perbuat. Tuhan Yesus memberkati.